Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul untuk Pada hari apa? pada hari apa ya? Untuk Hari Minggu. Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 untuk mendokumentasikan keluarga kecil yang sangat bahagia ini. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai. Semoga dari perbincangan kita kali ini ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik. Semoga bermanfaat untuk kita, Masa kini dan masa depan. untuk kita pada apa dan untuk kita pada intinya. Tapi kalau bisa bermanfaat untuk orang lain lagi, ya Alhamdulillah. Gitu kan? Ya. Tapi video ini mau disampaikan juga ke Papua. Oh ya. Ke Papua biar Risma bisa dilihat sama mbahnya kan gitu Ya, ya. betul. Nah. Ini juga ibu ini biar bisa dilihat oleh keluarganya di Nah, Papua. kirim salam dulu pun. Kirim salam dulu sama Mbah Marni. Ndek. Ya, ngomong aja, anggaplah mbah Arif tuh. Enggak. Enggak. Kenapa ini Oke, pada hari ini kita akan berdiskusi ringan tentang hadis dari hadis dari Imam Nawawi. Hadis dari Imam Nawawi tentang berbohong demi kebaikan. Apakah boleh? Oke? Katanya boleh Nanti. ya. Oh, Nanti kita bahas yang lainnya. berbohong demi kebaikan. Kalau menurut saya tidak boleh berbohong demi kebaikan. Sebentar dulu. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. 1. Peperangan. 2. Mendamaikan yang berselisih. Dan ketiga, perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Bagaimana pendapat Bapak? apapun alasannya enggak boleh. Enggak ada apapun alasannya yang namanya bohong itu ya tidak boleh. Nah, setuju saya itu berbohong. Nggak ada yang apapun namanya boleh alasannya berbohong itu itu. tidak baik. Karena Nabi Tapi juga kalau nggak pernah. kita yang berbohong ya kita, tapi jangan itu mengatakan itu Untuk umum. ajaran Islam. Islam. Ya kalau misalnya tidak mampu jujur ya mending diam Ya. saja. Ini kan diam saja daripada bilang berbohong demi kebaikan itu menyesatkan banyak orang Umat itu. menyesatkan umat Islam Umat pada Islam umumnya. jadinya sering berbohong jadinya. Akhirnya Akibat dia sedikit-sedikit berbohong demi kebaikan kan boleh. Jadi tidak boleh, masa kita kalah sama ajaran Kristen yang mengatakan berbohong itu adalah pekerjaan jahat dan orang jahat itu adalah saudara iblis. Jadi orang Islam kok berbohong demi kebaikan boleh? Ini tidak ada itu. berarti Gimana? mau jadi saudaranya iblis kalau yang orang Islam yang membolehkan berbohong itu secara tidak langsung berarti mereka menginginkan bersaudara dengan iblis. Tapi ini menurut Umi Kulsum, ya, dia di antara para wanita yang berhijrah pertama kali. Ya, Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. itu kan kata Umi Kulsum. Ajaran Islam itu bersandar pada dua hal. Yang pertama,
Al-Quranul Karim firman Allah, apakah ada di dalam Al-Quran itu membolehkan bohong? Itu yang pertama. Apakah tidak ditemukan satu ayat pun yang menguatkan? Ya coba suruh ulama-ulama yang paling hebat katanya itu, suruh saya tantang dia di mana saja dia berada, tunjukkan saya ayat Al-Quran yang mengatakan berbohong itu boleh. Coba saya tantang ini melalui video ini. Ulama Mekah, Madinah, tunjukkan saya ayat suci Al-Quran yang mengatakan berbohong itu boleh. Jadi sandaran kita atau dasar kita, agama Islam ini kan cuma dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu artinya pernah enggak Rasulullah melakukannya gitu kan. Kalau yang lain-lain itu bisa kita tolak, itu bisa kita tidak pakai. Kalau yang menjadi dasar pokok orang Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi coba tunjukkan kita sunnah Rasulullah pernah enggak dia berbohong walaupun satu kali. Saya yakin sebelum jadi Nabi saja dia kan sudah Al-Amin. Al-Amin. Jadi di orang yang jujur, apalagi setelah jadi Nabi, tidak mungkin dia berbohong itu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kalau misalnya Allah ini dengan ayatnya berbohong demi kebaikan, berarti Allah juga pernah dong berbohong menggunakan katanya sendiri kan. Jadi Allah juga perlu berbohong demi kebaikan, kan begitu? Jadinya kalau misalnya ada Rasulullah pernah berbohong demi kebaikan boleh, berarti Rasulullah juga pernah berbohong demi kebaikan. Tidak mungkin. Gimana? Tapi kan ada kisah Nabi Ibrahim ketika dicegat oleh suatu kaum, yang mana kaum itu rajanya sangat terobsesi dengan wanita cantik. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak mengakui bahwa Siti Sarah itu adalah istrinya. Nabi Ibrahim berkata bahwa dia adalah saudari. Tidak ada unsur kebohongan di situ. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi di situ ada namanya siasat, ya kan? Siasat bukan bohong. Jadi kalau bohong itu mengadakan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan sesuatu yang ada. Sementara dia bilang, katakanlah bahwa kamu itu saudariku, bahwa semua orang kan bersaudara, apalagi istrinya kan. Jadi kalau dilihat dari kata-kata yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ini pun sebenarnya bukan dari Al-Quran, tetapi dari kitab perjanjian lama yang bisa tanda tanya apakah itu benar atau salah gitu kan. Orang Islam itu hanya dua yang dia pakai, Al-Quran dan Sunnah saja. Kalau kita perjanjian lama ini kan meragukan karena ada penambahan dan pengurangan. Kalaupun misalnya dianggap benar kita perjanjian lama ini di dalam, kalau tidak salah di Kejadian itu kan cerita mengenai istrinya yang dikatakan saudara kepada raja yang menangkap ini, itu kan kitab perjanjian lama diragukan juga kebenarannya gitu kan. Kalau dianggap benar misalnya, itu juga tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Boleh kita mengatakan ini saudara saya gitu kan. Ya memang kita bersaudara, cuma dia tidak mengatakan jangan ngaku sebagai istri, tapi ngaku saja sebagai saudara. Tidak ada unsur kebohongan. Kebohongan itu menghilangkan kebenaran, namanya kebohongan itu. Kebenarannya hilang, itu kan kebenarannya tidak hilang. Saudara katanya kan, atau dia junior saya gitu. Atau begini juga bisa contohnya kan, saya sama bapakmu kan bersuami, tapi kadang Nabil itu kalau dia ngomong, contohnya begini, Nabil ini loh saya dibelikan baju sama pacar saya. Belum tentu pacar itu yang saya maksud orang lain,
Padahal yang belikan ini bapakmu gitu. Ya. Jadi bapakmu suami saya itu bisa jadi pacar saya gitu. Cuma Dan- namanya saja. Iya, kan juga bukan bisa berbohong, saja kan, saya contohnya itu. panggil adik kepada istri itu tidak harus saya bilang, istri sini dulu, istri sini dulu. Dek, Suami enggak harus gitu ya. Bisa Gitu. saja panggilannya lain kan. Contohnya Panggilan begitu. seperti itulah kira-kira Nabi Ibrahim itu jadi tidak ada unsur kebohongan itu meniadakan yang ada, mengadakan yang tidak ada. Artinya menutupi satu kebenaran tuh. Ini kebenarannya tidak tertutup. Itu jadi tidak cuman ada menggunakan bahasa yang bahasa ambigu. yang Cuma lain pakai gitu kan. bahasanya cuma berbeda Berarti- bahasa saja sebenarnya. Sangat tidak boleh yang namanya berbohong. Enggak Nggak boleh. boleh. Itu pekerjaan hadis tuh. Ya. Apakah alasan kita tidak boleh berbohong? Karena kita kan harus mengikuti Tuhan, ya kan? Kita mengikuti Allah. Allah itu tidak boleh berbohong. Nabi itu tidak bohong, kita ikuti gitu. Mengikut Allah, mengikut Nabi itu kan harus Mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah. Mencontoh Nabi. umat Nabi, umat Allah kan? Umat Allah, umat Nabi. Berarti kita ikuti Allah, kita ikuti Nabi gitu loh. Nanti lu dengar? Yang mana Nabel? Kirim salam dulu sama Mbah di Papua. Halo Mbah, Halo Mbah, Saya sudah besar. apa kabar? apa kabar Mbah? Terus ngomong dulu deh. Sehat Mbak. Mbah, Nabil bilang apakah Mbah dalam keadaan sehat? Sehat kata Mbahmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabil sudah besar. Ini lihat mukanya Nabil. Kasih lihat mukanya dulu tuh. Waktu Nabil baru 1 minggu tuh mbahmu dia. Gendong. Ya, Gendong. apalagi yang bisa dibincang-bincangkan? Yang dibincang-bincangkan selanjutnya mungkin tentang penyakit ain. Ain, Ya, apa itu? penyakit ain, benarkah penyakit ain itu ada? Penyakit ain itu kita cek di Google. Penyakit ain. Yuk. Penyakit ain. Penyakit ain adalah, ini menurut detik.com, penyakit non medis yang muncul karena pandangan disertai rasa iri atau dengki terhadap orang lain. Sejumlah riwayat telah menjelaskan mengenai keberadaan penyakit ini. Penyakit ain bisa terjadi pada anak-anak, bisa menyebabkan kematian. Ya kan penyakit iri dengki itu penyakit hati sebetulnya kan? Kalau hatinya sudah rusak ya badannya ikut rusak. Kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Dijaga ayat. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit hati, iri dengki, riak takabur, sombong. Itu semua adalah penyakit. Jadi sebaiknya kita sebagai umat Islam jangan ada penyakit hati. Ya kan? Penyakit hati itu yang bukan sakit hati itu sudah jelas itu penyakit harus diobatin. Bukan obatnya itu obat batuk itu obat apa itu? Penyakit hati itu. Obat dokter. OBH. BH, OBH. BH. Obat hati. obat batuk hati. Bukan BH. penyakit untuk hati ini zikir, istighfar, sholat, banyak-banyak sholat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, itulah obat dari penyakit hati. Kemudian kita harus bisa hati. introspeksi, kontrol diri, self control. Itu cara mengobati penyakit hati. Jadi hati ini kita sendiri yang tahu, dengan Allah berdua kita tahu. Jadi kalau kita ada perasaan sakit hati, jangan dipelihara, segera dihapus, segera diobatin. Tapi obatnya jangan cari di apotek. Obatnya itu adalah
istighfar banyak-banyak, Kalau nggak diobati dia sholat, merambat. zikir banyak-banyak, baca eh, apa namanya, subhanallah, tahmid, kemudian baca Ini hadis riwayat Muslim, Bapak. gimana? Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa menentukan takdir, sungguh ain itu yang bisa. Jadi Bapak, ain itu disebabkan oleh misal tiang atau Nabil. Ada orang lain yang melihatnya Nabil dengan pandangan iri, dengan pandangan dengki. Itu bisa menyebabkan penyakit terhadap si anak ini. Terlepas dari Nabil ini berbuat salah atau tidak berbuat, bahkan dia berbuat baik pun, dia terlihat tampan misalnya. Dan orang lain mempunyai perasaan iri, itu bisa menjadi takdir yang buruk terhadap Nabil. Ini riwayat hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentang hadis ini kan ada hadis itu ada 3 kelompok. Pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Nah, hadis ahad ini juga bisa dikelompokkan menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu yang 3 tadi. Yang ahad tadi maksudnya satu perawinya, satu yang Perawi hadisnya. ya yang Riwayatkan. menceritakan satu orang. Tapi satu orang ini juga bisa dibagi 3 menurut perawinya. Apakah perawinya ini suka pelupa, suka pembohong, pokoknya ada kelemahan-kelemahan lah. Nanti dia masuk di dalam hadis dhaif atau hadis hasan atau sahih. Kalau sahih ini perawi-perawinya itu sudah dipercaya. Nah, oleh karena hadis ini ada yang dhaif, jadi bisa meragukan, ya kan? Seluruhnya menjadi meragukan. Karena apa? Kita tidak tahu di mana letak bohongnya atau letak kelemahannya. Kan yang namanya hadis itu kayak begini, Risma. A menceritakan kepada B, B menceritakan kepada C menceritakan kepada D menceritakan kepada E menceritakan kepada F menceritakan kepada G menceritakan kepada H. 300 tahun sejak Nabi itu berapa turunan? 300 tahun loh. Paling cepat hadis itu 150 tahun. Berapa turunan 150 tahun itu coba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di mana letak bohongnya kita nggak tahu. Karena itu Rasulullah sebenarnya melarang menulis hadis itu sebenarnya. Melarang, tapi wallahu alam apa sebabnya, pertimbangannya sehingga kata-kata Nabi ini ditulis gitu. Jadi sebenarnya melarang. Rasulullah hanya menyuruh membaca Al-Quran sebenarnya yang paling ini. Yang paling pokoknya itu Al-Quran. Al-Quran. Nah, cuma memang sih ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh perkataan Nabi. Misalnya gini. Misalnya disuruh sholat subuh oleh Allah. Nabi disuruh sholat subuh kan. Nah, Nabi langsung praktek pada saat ayat itu turun, langsung sholat subuh. Sholat subuhnya 2 rakaat, gitu kan? Sholat maghrib 3 rakaat. Pernahkah putus cerita? Walaupun tidak ditulis sebenarnya sholat subuh itu sejak dilaksanakan, tidak pernah berhenti orang sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu. 2 rakaat, terus 2 rakaat sampai sekarang 2 rakaat. Seandainya tidak ada tulisan hadis itu, juga orang tidak akan keliru mengenai sholat subuh, sholat maghrib, sholat ini, tidak akan keliru. Nah, seandainya tidak ada hadis itu, disitulah peran sunnah itu tadi. Peran sunnah itu untuk memperagakan atau melaksanakan ajaran Al-Quran itu, sebenarnya gitu. Beda antara sunnah dengan hadis, itu semua beda. Sunnah itu langsung dipraktekkan oleh Nabi gitu loh.
sejak Al-Quran itu turun. Kalau hadis kan 300 tahun baru ditulis tulisan itu. Meskipun nanti ada titik temu antara hadis dengan sunnah, tetapi yang sumber cara apa namanya, cara kita melihatnya yang berbeda. Yang satu ditulis 300 tahun setelah Nabi wafat, yang satu berjalan terus diikuti oleh semua orang. Itu namanya sunnah itu contohnya. Nah, jadi sehingga Rasulullah mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitabullahi wa sunnah. Yang kamu harus ikuti adalah dua, Al-Quran dan Sunnah, supaya kamu tidak tersesat. Kenapa beliau bilang tidak tersesat? Supaya tidak tersesat. Bisa jadi kamu tersesat kalau mengikuti yang lain. Itu. Coba yang paling penting makanya adalah ayat-ayat Al-Quran itu. Gimana? Nah, jadi perkara Imam Bukhari Muslim bukan saya tidak percaya, tapi kenapa kita harus mengikuti sesuatu yang meragukan? Misalnya Imam Bukhari tidak sanad-sanad dari Imam Bukhari terus ditelusuri sebelumnya, jangan-jangan juga pelupa, itu kan kita tidak tahu. Sebelum Imam Bukhari ini, Imam Bukhari dengar dari siapa? Dari siapa itu dengar dari siapa lagi? Kan kalau Imam Bukhari langsung hidup Zaman Nabi? Enggak, Imam Bukhari itu setelah 300 tahun. Setelah sekian tahun, Itu yang menulis hadis itu. Namanya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud itu. Ibnu Majah, macam-macam itu kan setelah antara 150 sampai 300 tahun saya bilang. Ya, ini karena atau waktunya mungkin kita dapat memetik hikmah dari penyakit ain ini agar supaya kita tidak menyombongkan. Iya, sebenarnya di dalam Al-Quran sudah jelas. Fi qulubihim maradum. Di dalam hatinya ada penyakit. Yang bikin sakit itu namanya penyakit. Dan iri itu sakit. Apa kita mau lakukan? Dengki itu sakit. Sombong juga sakit. karena orang iri nanti kalau tetap dia tetap iri kan akhirnya dia bisa mencelakai orang lain. Itu dalam kenyataan, tapi rentetannya lewat hatinya yang buruk itu pun bisa menyakiti orang. Makanya. Atau walaupun hatinya kabur. Ya, semoga kita enggak begitu. Ya, apa hikmah dari Kita penyakit hikmahnya ain? aja semuanya. Udah. Nggak usah, pokoknya yang namanya sakit-sakit namanya saja sakit. Sekarang Nggak tuh nggak usah. mau sakit kaki aja nggak mau. Sakit. Kan gitu. Sakit Tuh, jatuh di lebih kan ya. sini. Di Ah, dalam hatiku. Ini Tommy, Tuh, lihat tuh udah. cukul. Sudah anunya Hah? keliwat Sudah menit keliwatan. Tidak pada tuhiku, semai jaga. Liwat. 23 Hah? 23 23. Eh, Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah banyak sekali Terima kasih, memberikan sama-sama. kita ilmu pada hari ini. Semoga ada yang bisa diambil pelajaran dari apa obrolan singkat kita kali ini. Terima kasih Ibu. sama-sama. Terima kasih Nabil juga, dan terima kasih juga untuk Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam.